Halo guys, ketemu lagi di channel Tera Are Official. Dan jumpa lagi sama aku Denisa Yulia. Kali ini aku sendirian karena Rio lagi nggak tahu dari mana, dia mojok atau lagi sibuk entah mana. Dan di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang ketua OSIS SMA Negeri di Pamekasan. Mau tahu kelanjutan videonya? Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama buat nonton video kita. Enjoy the video! Yuk, kamera, take, action. Dan oke guys, kita di sini udah sama para narasumbernya yang tentunya dari beberapa ketos di SMA Pamekasan. Pertama-tama kita kenalan dulu deh dari yang paling kiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Harumadoni, sering dipanggil Rama di nama teman-teman. Saya dari perwakilan SMA 5, Ketua OSIS SMA 5. Lanjutnya, Nama saya Ahmad Alika Priyadi, biasa dipanggil Dika, dari Ketua SMA 2 Pamekasan. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Firdaus, biasa dipanggil Bidan. Saya perwakilan dari Ketua OSIS SMA 1 Pamekasan. Baik, saya Ardiansyah Ramadan, biasa dipanggil Ardiansyah, dari SMA Negeri 3 Pamekasan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suri Hadi Kusuma dari SMA Negeri 4 Pamekasan. oke lengkap. Jadi udah tahu siapa nama-namanya dan mungkin nanti buat yang nonton ada yang dari sekolah kalian masing-masing bisa disupport channel kita tentunya cuma di Tera Area Official. Dan yang pertama-tama, kalian kan perwakilan ketos, Iya. pasti tahu nih apa sih tuh definisi ketos? Boleh tuh siapa dulu yang mau jawab? Menurut saya, Ketua OSIS itu adalah seorang yang dikatakan sebagai pemimpin dari organisasi OSIS di setiap sekolah masing-masing, dan juga mungkin karakternya berbeda-beda tergantung dari orangnya sendiri. Mungkin Dan dia juga memimpin kayak acara-acara di sekolah. intinya ketos tuh kayak definisi of pemimpin. Ya. Oke, mungkin ada definisi lain? Ya, kalau dari saya Ketua OSIS itu mungkin ya pertama dikatakan sebagai leader, tapi menurut saya juga sebagai panutan dari semua siswa yang ada. Ngomongin pemimpin, Iya. dari kata pemimpin, konteks pemimpin, arti dari memimpin itu apa sih? Pasti kalian kan udah berpengalaman dalam bidang memimpin. Memimpin itu apa? Memimpin menurut saya yang namanya Ketua OSIS ya harus bisa memimpin. Ya, contoh kecilnya bisa membawa anggota kita sendiri. Mungkin dari situ kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak yang lain yang mungkin masih punya keinginan ingin mengubah karakternya masing-masing dan mencontoh anggota OSIS kita dari SMA 5. Kembali lagi dalam kalimat panutan berarti. Panutan. Oke. Di situ ada juga kalian barusan ngedengar kalimat memimpin anggota. Pas kalian memimpin anggota ada susah gampangnya nggak sih? Keluh kesah biar kalian jadi ketua sih gimana? Ya, Pertama-tama berarti harus ditanyain semua ya satu-satu. banyak sih. Mulai dari anggota yang manut ada, terus ada yang agak namanya tuh susah kalau diajak kerja tuh ada yang juga anggota tuh mikirnya enak ya jadi ketos, kerjanya cuma nyuruh gitu kan. Nah padahal kita udah capek-capek ya dari segi otak, kita juga mikir risiko ini risiko itu ya gitu. Yang dari yang lain? Mungkin yang menjadi kendala bagi kami para ketua OSIS itu adalah bagaimana cara menata sistem-sistem atau kinerja-kinerja yang ada di sekolah, atau program-program yang belum dikerjakan atau mungkin belum dijalankan, itu akan menjadi suatu kendala untuk sekolah kita dan anggota-anggota kita yang mungkin kurang mampu atau kurang bisa ikut bekerja sama dalam memajukan OSIS di sekolah-sekolah masing-masing seperti itu. Ya benar, karena tiap anggota nggak selamanya semua anggota itu berkompeten kan ya. Iya. Dari mulai cara berpikir, cara dia melakukan sesuatu itu kan berbeda-beda. Terkadang tuh yang jadi permasalahan anggota dari
sisi ketua OSIS itu apa ya, dari kata-kata yang nggak enak gitu mungkin dari anggota, ya kayak barusan kayak Semalika bilang enak ya jadi ketua OSIS itu nyuruh-nyuruh kerjanya ya, tapi kita juga nggak bisa ngambil perkataan dari satu orang juga. Kadang juga ada anak yang semangat banget kerja, yang semangat bikin ide, tapi dia di bawah semua anggota yang mungkin dari jelas tapi itu dosis. Yang bikin beda itu karakternya. Dari karakternya siswa itu seperti itu, yang junior itu takut sama senior gitu. Kan kalau di organisasi itu memang ada bedanya senior sama junior, tapi kalau dalam bekerja itu kita itu satu, jadi semuanya harus kerja ya. Kalau ada sih anggota yang malas gitu banyak, tapi yang kebanyakan yang tanggung jawab, karena posisi itu kan semuanya adalah anggota pilihan. Setiap orang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi satu orang tuh memiliki sifat yang baik, buruk, atau banyak yang baiknya, yang buruknya. Nah itu perlu kesabaran juga dari pengurus-pengurus OSIS atau ketua OSISnya. Ya gimana caranya membina karakter mereka supaya menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, menjadi orang yang bisa dipercaya dari kelas lain. Jadi menurut saya ya penuh pesan, ada yang senang, ada yang sedih. Yang penting harus sabar sebagai ketua OSIS. Kita harus bisa membina setiap pengurus OSIS juga supaya jadi panutan juga jadi dari kelas lain. Jadi ketua OSIS tuh berat guys, nggak segampang yang kalian kira. Jadi mungkin buat anggota-anggotanya pesen nih, buat anggota-anggotanya yang suka ngeremehin, enak ya jadi ketua OSIS cuma nyuruh doang, nyetak banner dong, berangkat dong, kayak gitu. Itu biasanya kalau ada acara kan. Kalian tuh jangan kayak ngeremehin ketua OSIS, karena pola otak dan pikiran terus kerja juga kalian pasti paling berat kan ya, karena yang bertanggung jawab di atas semuanya kan kalian. Iya benar. Take record pertama yang kalian pikirkan setelah dengar pengumuman kalian jadi ketua OSIS, yang ada di pikiran kalian apa sih pertama-tama? Ya kalau yang ada di pikiran sih ya jelas tanggung jawab gitu kan, pasti udah lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Ya belum lagi, ya benar kita emang ketua OSIS ya, tapi kan di sisi lain kita tetap siswa gitu kan, tetap ada tugas-tugas dari guru, itu lumayan banyak. Belum juga kalau misalnya dispensasi dari guru-guru tuh dispen terus, tugasnya agak dikerjakan, ini tuh ya kan. Nah, cuman kan kita harus benar-benar membagi waktu lah gitu kan. Entah kita kerjakan tugasnya dulu baru kita dispen, ataukah kita dispen kerjakan tugasnya nanti pas waktu pulang sekolah gitu kan ya. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu gitu kalau menurut saya. Pandangan guru buat ketos, misalkan banyak guru-guru yang bilang kita ikut ketos bisa ngambil hatinya guru nih, misalkan kita nggak ngerjain tugas di kelas tapi kita seorang ketos, apa itu masih ada pembelaan? Enggak, Enggak sama ada, atas, mungkin sama. Nanti balik itu kan kita juga masih siswa kan. Popularitas kalian di sekolah tuh jadi meningkat nggak sih? Atau kan dikejar cewek-cewek, apalagi segala macam, kan masa remaja, SMA, ada gitunya nggak? Kalau dari saya pribadi sih nggak ada gitu, biasa aja kan. Berarti masih tergantung tampang juga ya? Iya. Mau jadi ketos pun masih tergantung tampang? Oke. Ya mungkin begini, ketos kan kebanyakan siswa atau orang-orang kan menilai bahwasanya image ketos itu kan baik. Tapi di balik itu, untuk menjadi seorang ketos itu harus ada step-stepnya. Harus bisa mengayomi anggota, harus bisa bertanggung jawab atas suatu perilaku dan tindakan yang diterapkan oleh ketua OSIS seperti itu. Kalau dalam kinerja kita tidak baik, maka yang disalahkan itu bukan siswa atau anggota yang lain, melainkan ketua OSIS seperti itu. Jadi program-program yang belum terjalankan dengan baik itu akan menjadi beban untuk kita ketua OSIS, terutama dalam memajukan sekolah-sekolah kita seperti itu. Kan sekarang lagi wabah COVID nih, pasti nggak sekolah, jarang ada pertemuan OSIS, pasti kayak gitu kan, nggak sesering waktu kalian KBM pada umumnya. Cara kalian di kinerja OSIS itu terjalan selama wabah ini gimana sih? Soalnya kan ada info dengar kalau sekolah tuh bakal masuk akhir tahun atau enggak Januari 2021.
gitu. Nah, caranya kalian buat ngatasin biar OSIS ini tetap jalan, adanya wabah kayak gini OSIS tetap jalan, caranya kalian kayak gimana? Kan sekarang zamannya wabah penyakit COVID. Nah itu kan kita harus juga memperhatikan juga kesehatan kita. Misalkan kalau kesehatan kita turun, pastinya kan acara-acara kan mesti nanti kayak dituntut apa gara-gara acara-acara yang melibatkan banyak orang seperti itu. Jadi untuk kegiatan OSIS mungkin untuk yang melibatkan banyak orang kita tunda dulu tahun depan karena kita juga memperhatikan kesehatan juga. Tapi di samping itu kita juga harus melihat juga kita harus tetap menjaga kekeluargaan dengan siswa-siswa lain atau bisa contohnya dengan WhatsApp video atau Zoom seperti itu. Jadi kan kita juga masih ada rasa sekolah meskipun dari jarak jauh. Ya benar, kata ketua OSIS SMA 1 kan kita kan sekarang di zaman generasi jenius atau yang biasa kita dikenal atau revolusi industri 4.0, di mana teknologi menjadi tonggak utama untuk kita dalam melakukan hal sesuatu. Jadi kita itu dipermudah gitu. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan OSIS secara online seperti itu. Jadi kita itu tidak dipersulit karena keadaan, melainkan kita dapat mempermudah keadaan tersebut dengan berpikir jenius. Intinya mungkin komunikasi gitu. Iya. Ke anggota-anggota tetap jalan biar semuanya itu agenda yang udah kita lakukan sebelum adanya wabah COVID ini bisa terus berjalan. Iya, Jadi jadi- prakteknya di tempat nggak jalan. Kalau menurut saya sendiri itu kan setiap sekolah pasti ada program-programnya. Itu di masa pandemi ini kita itu programnya itu diubah ke program pandemi seperti bagi masker, ikut kebijakan pemerintah gitu. Di adanya wabah COVID ya sama, awalnya kita kayak bagi-bagi masker gitu. Terus kalau sekarang kita masih tetap ngumpul, cuman ya enggak itu, tetap mengikuti aturan pemerintah seperti halnya 5 orang gitu kan. Nah jadi tetap kita ngumpul, kadang ke sekolah itu 1 minggu 2 kali gitu kan. Sekarang lagi ada penilaian adiwiyata itu. Nah jadi kita ada kerja, ada sistem kerja di situ gitu, kayak bantu guru gitu, bikin laporan gitu. Jadi kita tetap kerja di sekolah gitu, cuma tetap harus pakai masker dan sanitizer dan Konsistensi. Berarti dengan adanya wabah ini nggak menutup kemungkinan kalian tuh stagnan katanya tadi, Iya. diem, tadi tetap kerja tetap jalan. jalan. Oke. Kalian OSIS, ketos, pasti lebih sering keluar masuk kelas. Ada omongan guru, kalian ngikutin KBM jarang. Terus kalian tugasnya sering telat ngumpulin kayak gitu. Cara kalian membagi waktu antara tanggung jawab kalian, kan sama-sama tanggung jawab kalian di OSIS dan tanggung jawab kalian di kelas, itu gimana? Satu-satu pasti. Ya, kalau saya pribadi sih dimulai dari yang paling urgent dulu. Apa sih yang paling urgent? Apa kegiatan OSIS, apa KBM dulu? Kalau misalkan dirasa KBM lebih urgent, kita kerjakan dulu. Kalau cuma sedikit, kita kerjakan yang lebih sedikit dulu. Yang mudah dilakukan dulu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya atau yang berkaitan dengan OSIS, kan sering tuh kita keluar kelas atau sering ditegur oleh guru bahwasanya OSIS kok keluar kelas terus. Tapi kan mereka kan belum tahu kita itu kerja buat apa sih gitu. Jadi untuk membagi waktu antara tugas dan kerja OSIS, kita itu lebih mengutamakan kegiatan yang urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terlalu pusing untuk dioptimalkan. Ya kalau saya sih lihat-lihat guru dulu gitu kan. Ya kalau misalkan gurunya killer, ya saya tidak keluar. Baru pas waktu jamnya beliau sudah, tugasnya pun saya sudah, baru saya keluar gitu. Begitupun kalau misalnya ada tugas, saya kerjakan dulu. Tugas di OSIS saya pasrahkan ke wakilnya saya dulu gitu kan. Nah jadi saya ngerjakan tugas dulu, baru udahnya itu ke OSIS gitu kan. Berarti lebih ke ngelihat guru dulu, gurunya tuh kayak gimana, Iya, baru lanjutin tugas. Oke, siswa banget. Selanjutnya, Kalau menurut saya benar kata dari kita OSIS 4, kita harus pintar-pintar
tahu dulu yang mana yang urgent atau yang darurat dan yang tidak. Kalau misalnya ada tugas yang harus dikumpulkan besok, yang mau tidak mau harus selesai besok. Gimana caranya itu harus bisa selesai. Nah, untuk tugas OSIS itu kan kita juga punya anggota juga punya pengurus lain juga, jadi kita bisa menugaskan juga ke yang pengurus kita untuk bekerja di OSIS, jadi OSIS dulu. Jadi kita harus bisa membagi waktu sebaik-baik mungkin, jadi supaya guru juga gak marah ke kita dan pekerjaan OSIS juga selesai, jadi kita dapat 2. Seperti itu menurut saya. Kalau menurut saya itu sesuai dengan yang kita matematika, kita tuh harus lihat dulu gurunya seperti apa, karakternya seperti apa, itu kan berbeda. Jadi jika saya ada acara itu penting, gurunya itu juga sedikit loh. Itu saya itu harus membagi, kan saya juga punya wakil OSIS, saya pasarkan ke wakil, tapi nggak seluruhnya dipasarkan, ada teman-temannya saya, dan saya mengikuti kegiatan belajar itu. Karena misal guru udah terlanjur nggak suka sama kita, itu pasti nilai ancamannya. Dan kalau nilai ancamannya, rapot kita jadi merah. Dan nama kita sebagai ketos kok nilainya kayak gini gitu pasti kan. Oke, selanjutnya. Kalau dari saya sendiri sih ya kayak cuma 3 barisan, kita juga punya wakil. Ya tidak seluruhnya juga dikasih tanggung jawab, kita tuh dikasih ke wakil. Dan kerjaan itu kerjaan kita yang harus kita kerjakan. Terus kita juga sambil kontak-kontak, sambil tanya-tanya gimana sih, gimana udah berapa persen, mungkin ada acara kan gitu. Nah, kita tanyakan dulu, kita selesai kayak persis. Jadi lebih ke ngebagi waktunya tuh kalian kayak dipikir amat sangat matang agar semua keduanya tuh jadi selesai. Ngomongin KBM, kan semua ketua OSIS tuh anak IPA apa anak IPS? Kalau Mayoritas. saya sih Kalau saya pribadi IPA, tapi kebanyakan berarti OSIS cuma IPA. saya dong IPS gitu kan. Oh IPS. Iya, saya IPS. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau ketos Pamekasan tuh nggak semuanya anak IPA. Karena nggak semua anak IPA bisa bertanggung jawab kan, bisa megang tanggung jawab, bisa disiplin, bisa mimpin anggota-anggotanya, nggak semuanya kayak gitu. Dan last, pertanyaan terakhir, tanggapan kalian buat milenial kita saat ini apa sih buat penerus kita ke depan? Buat adik-adik yang pada saat ini mau masuk atau langkah ke selanjutnya yaitu SMA, kalau ingin menjadi OSIS yang pertama harus bisa kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras. Dan itu adalah salah satu tujuan utama dan tonggak utama dalam OSIS, harus kerja ikhlas. Kenapa demikian? Karena kita kalau tidak ikhlas maka jerih payah kita itu tidak akan menjadi lillah. Seperti itu. Harus bisa bertanggung jawab. Bukan karena image yang baik untuk menjadi sebuah OSIS itu bukan menjadi prioritas utama untuk kita menjadi anggota OSIS atau maupun tingkat ketua OSIS begitu. Jadi untuk adik-adik OSIS harus bisa berpikir kritis dan dapat dipercaya dan juga harus bisa bertanggung jawab seperti itu. Ya benar sih. Dari perkataan Mas Didi barusan ya, saya menggarisbawahi kata ikhlas buat teman-teman sekalian, buat adik-adik sekalian. Pasti pikiran kalian tuh buat apa jadi OSIS, siang malam ke sekolah, bayar gak dibayar. Nah itu kata yang paling saya dengar, paling sering saya dengar gitu kan. Nah ya kita ya selaku OSIS berpikir positif aja gitu kan. Semoga saja apa yang kita kerjakan sekarang mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala nantinya gitu kan. Entah di pendidikan kita yang selanjutnya, entah di kehidupan kita yang akan datang gitu kan. Nah, jadi buat kalian khususnya OSIS, ikhlas itu yang harus kalian tanamkan di hati kalian, utamanya dalam bekerja yang menuntut waktu yang mungkin ya bisa sangat singkat buat kalian. Bahkan kalian bisa berjalan dua, di kelas pun juga seperti itu. Jadi sebaiknya kalian ikhlas dalam menjalankan sebuah kinerja di OSIS. Itu dari saya. Untuk beda kalian siswa-siswa yang mau masuk OSIS,
Jadi kalian jangan pesimis dulu. Kenapa sih bekerjanya kok keras sekali? Kenapa sih kok bisa masuk OSIS? Apakah untuk menjadi popularitas? Misalnya itu yang saya ditanyakan. Nah, pertama-tama kalian jangan takut masuk OSIS, karena di OSIS itu kita diajarkan gimana kita mengatur karakter kita supaya menjadi lebih dewasa. Itu menurut saya. Terus kemudian di OSIS juga kita diharuskan untuk bertanggung jawab. Dan jika kita masuk OSIS, insya Allah kita bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, atau di lingkungan keluarga. Kemudian untuk masuk OSIS memang kerjanya memang keras, tidak dibayar, tapi di samping itu kerja di OSIS itu insya Allah akan bermanfaat bagi kedepannya, karena mungkin kita masih dalam proses belajar organisasi. Nanti misalnya kita sudah dalam proses bekerja atau sudah menuju dewasa, kita akan dihadapi masalah-masalah seperti itu. Jadi menurut saya, ayo Bapak masuk OSIS, kalian bisa mengubah karakter kalian menjadi lebih baik. Itu dari saya. Kalau dari saya dan teman-teman yang mau ikut OSIS, siapkan dulu mental kalian, cara kerja kalian, dan tanggung jawab kalian. Karena yang di OSIS itu yang lebih penting. Jadi kalian kalau sudah siap semuanya, ayo mari kita jaga OSIS kita agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi, nggak kayak sekarang gitu, lebih baik lagi kedepannya, dan OSIS itu bisa bermanfaat bagi kita untuk menjenjang ke perkuliahan gitu. Kalau saya sendiri sih buat adik-adik yang masih bimbang untuk ikut OSIS, yang masih bimbang untuk mengikuti organisasi yang di sekolah, mungkin pertama adik-adik itu semua bisa menjadikan diri adik-adik itu siap mengikuti apa yang di sekolah, khususnya OSIS. Pertama mental, benar kata Mas Dika dari Sumatera Barusan, mental pertama. Mungkin dari mental itu kalian bisa mengasah semua apa yang ada di diri kalian, dari karakternya kalian mungkin bisa muncul nanti, di pemilihan kalian bisa muncul dari mental loh. Menurut saya. Oke, tepuk tangan buat Afif sama Kak Samira. Dan terima kasih sudah mau jadi narasumber kita kali ini. Banyak informasi, banyak panutan dari kalian. Kita bisa tahu berbagai hal, berbagai macam hal yang belum kita tahu. Terima kasih atas infonya, waktunya, dan tenaganya. See you next time, kita bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa subscribe channel kita, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama nonton video kita. Oke, see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.